Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mengokohkan bangunan tauhid, Islam juga hadir menyempurnakan ajaran-ajaran umat sebelumnya, sekaligus menghapus tradisi-tradisi buruk mereka. Salah satunya adalah tradisi buruk dalam pernikahan masyarakat jahiliyah. Lantas, seperti apakah tradisi dan praktik pernikahan di zaman jelang Nabi diutus itu? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dalam Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi menuturkan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yakni yang pertama, pernikahan Al-Wiladah, yang kedua, pernikahan Al-Istibda, yang ketiga, pernikahan Al-Rad, dan yang keempat, pernikahan Al-Raya. Keempat bentuk pernikahan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Sesungguhnya, pernikahan pada zaman jahiliyah ada 4 bentuk. Satu bentuk diantaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang. Yang pertama, pernikahan Al-Wiladah. Dalam pernikahan ini, seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan mahar. Ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan, bukan dari perzinahan, karena memang Allah senantiasa mengantarkan bekal nabinya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih. Kedua, pernikahan Al-Istibda. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta untuk dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Yang ketiga, pernikahan Al-Rad. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku. Kali ini aku telah melahirkan, dan ini adalah anakmu, hai si Fulan." Sambil menyebut namanya, si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Yang keempat, pernikahan Al-Raya. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera di depan pintu rumah mereka, sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang kaif, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari keturunan siapa. Setelah itu, sang kaif menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Di penghujung hadis itu, Aisyah mengatakan, ketika diutus membawa kebenaran, Nabi Muhammad SAW membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu, kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. 3 bentuk terakhir dari pernikahan di atas kemudian diharamkan dalam syariat Islam. Hanya saja, dalam Al-Ma'su Al-Fiqiyah Al-Kuwaitiyah ditambahkan satu bentuk lagi pernikahan yang diharamkan dalam syariat, yaitu pernikahan syigar, yakni seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain, dengan tujuan agar dirinya bisa menikahi putri laki-laki lain tersebut tanpa mahar. Demikianlah bentuk-bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, sekaligus bisa menjauhi praktik-praktik pernikahan ala jahiliyah yang diharamkan syariat. Wallahu a'lam.